Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Haki dan Agung. Habis ujian nih. Hmm. Habis ujian kan ya gimana ya, kita ada overthinking dikit. Nah, kita tapi bisa redain overthinking itu dengan podcast ya. Oke. Podcast Kita hari mau ini. podcast apa nih, Kak Haki? Kita mau podcast apa nih, Ki? Mananya apa ya tapi? Iya nih. Aduh, soalnya masih bayang-bayang banget nih sama soal-soal ujian yang tadi, apalagi matematika ya, guys. Ya, tadi matematika sama PAI. Iya, pada itu PAI. Jujur, lumayan lah. Kalau Haki sendiri gimana nih, Ki? Habis ulangan, Ki? Lega? Atau masih kebayang soal-soalnya, atau malah langsung ini harus sudah belajar nih buat besok nih gitu. Apa soal yang tadi tuh udah dilupain aja gitu. Ya udah, yang udah tinggalkan saja gitu kan. Tapi ya belum lega juga karena kan masih besok masih banyak. Iya ya. Masih banyak guys mapel-mapel yang siap. Harus siap nih kita nih. Besok Indo PKN. Besok Indo PKN nih. Tapi kan oke aja lah. Paling Indo Gaping juga lah ya. Esai, banyak esai. Jadi kalau besok tuh lebih kayak ini ya, lebih kayak banyak banyak Masih pendapat. Nah, masih pendapat gitu ya. Banyak nulisnya lah kayaknya besok tuh ya. Kayaknya akan ujian lisan gak sih? Iya benar banget sih. Kalau karena nggak ada ujian lisan. Kayak PKN, sejarah gitu. Bagi aku sih lebih bagusan lisan sih. Iya. Daripada nulis. Capek. Jujur capek guys kalau nulis tuh. Pegal. Pergi kejar-kejar waktu, ya nggak sih? Iya. Gak enak. Yang penting lisan gitu. Saya dulu di pondokku juga ada tuh ujian lisan. Kayak gimana tuh ujian lisannya? Ujian lisannya tuh ada ujian nahwu, lughah atau bahasa Arab, terus Inggris juga lisan ada. Terus apa lagi ya? Setku itu sih, sama tolaah ding. Pokoknya yang bahasa-bahasa tuh lisan. Yang bahasa-bahasa lisan. Di situ kalau lisan ditesnya gimana sih? Kalau lisan ya udah, ntar ada dua orang masuk ke satu ruangan, nah ntar di situ dites di satu ruangan itu ganti-gantian. Nah ntar ada tanda tangannya juga. Nah habis kan ujian lisan ada kartunya. Nah itu habis ditanda tangan semua, ditukar lagi buat dapat kartu ujian yang tulis. Berarti penilaiannya udah tuh dari lisan dong? Nggak juga, ada ujian tulis ntar sama ujian lisan di total gitu. Tapi maksudnya yang pelajaran yang kayak contohnya nahwu ya? Ya nahwu. Nah itu kan lisan kan? Nah itu ada ujian tulisnya juga berarti? Ada. Oh ada, double ya. Double ya. Tapi kalau kalau lisan sama yang tulis tuh soalnya gimana? Maksudnya hampir mirip atau gimana tuh? Rata-rata kayak kalau nahwu kan mufradat gitu. Ya mirip-mirip, tapi cuman kalau lisan kan kita langsung ditanya juga nggak boleh lama-lama jawab gitu. Jadi mikirnya nggak lama-lama. Ada waktunya gitu berarti ya? Ya kalau ada waktunya sih gak enak sama teman-teman yang lain ngantri kan. Ngantri kalau lama ya juga yang lainnya lama masuknya. Berarti maksudnya misalnya kamu masuk nih tes ujian lisan. Nah itu misalnya jawab soal nomor 1 misalnya, guru kamu ngasih soal nomor 1 itu tuh pas kamu jawab itu diwaktuin juga atau udah enggak gitu? Enggak juga sih, tapi kalau kelamaan ya udah gurunya malas nungguin. Oh gitu. Kalau dikasih waktu gitu. Aduh. Tapi kalau menurut kamu yang paling musuh apa ya? Kalau bisa ujian kan kita kadang-kadang ada kayak ragu, kayak kurang teliti gitu, ceroboh. Terus juga kita kayak sebelum ujian deg-degan. Nah itu kira-kira apa yang paling kamu rasain gitu di antara semuanya? Apa yang aku rasain ya? Pas pertama sebelum ujian dimulai itu biasanya deg-degannya itu tapi ini deg-degan aku nih kadang-kadang misalnya 5 menit mau ujian. Biasanya kan kalau di kita ya, kalau di ujian kan habis sama surat, habis SMP nih ada waktu 10 menitan ya kan, itu dipakai buat ya ada yang mau sholat duha, ada yang mau toilet gitu kan, ada yang mau belajar lagi. Nah kalau aku biasanya belajar lagi kan, belajar dulu habis itu kadang-kadang nih
yang paling nyebelinnya ya 2 menit nih, 2 menit udah mau bel, lu kebelet kencing cuy. Sumpah itu karena deg-degan banget sih jujur, apa namanya, dan itu kayak aduh nggak bisa ditahan banget gitu loh. Kalau sebelumnya belum nggak kerasa gitu loh. Tiba-tiba pas 2 menit, 1 menit mau bel tuh langsung kayak pengen kencing lah, deg-degan lah, kayak Dan tadi gitu. Hah? Tadi gitu. Iya, tadi Oh, gitu juga sama. Pokoknya setiap ujian ya, pasti kayak gitu tuh, deg-degan ya. Kalau pas lagi ngerjain soal ya, kalau lagi ngerjain soal paling ini sih, apa ya, paling eh, khawatir gitu sih. Maksudnya, tapi khawatirnya itu kalau misalnya ada materi yang belum aku paham gitu, materi yang belum aku paham di ujian, misalnya matlan nih, aku belum paham materi limit turunan integral, belum paham nih. Nah terus itu ujian gitu, itu aku khawatir di situ sih, kayak materi belum aku pahamin lagi gimana ya ini, kayak ya overthinking di situ. Tapi kalau tadi sih alhamdulillahnya, kalau MTK ya, kalau MTK biasa aja sih, maksudnya pas ujiannya ya karena udah belajar juga, jadi ya kalau nemu soal yang agak rumit gitu, jadi ya awalnya awalnya kayak ini soal gimana nih gitu, tetapi ya apa ya bisa lah misalnya nemu solusinya gitu, karena dari hasil yang aku pelajarin gitu, aku kait-kaitin aja gitu. Nggak tahu sih benar apa enggak sebenarnya jawabannya iya, juga. segitu sih. Iya, Maksudnya kita juga analisis ngaitin yang lain. iya benar-benar kayak gitu tuh. Kayak tadi tuh yang soal apa ya dia, yang itu tuh yang isian yang Ya. balok itu, yang Oh, yang balok terus ukuran terbesar. ukuran ada berapa kubus yang bisa masuk gitu. Itu awalnya kayak ini soal macam apa ini gitu, ini nggak jelas nih, tapi pas udah kesini sini ya kayak oh cobalah dicoba-coba aja gitu kan. Tapi gimana ya, ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nih nyoba-nyoba tapi kita nih paham gitu, nah itu beda gitu kan feelnya, daripada kita nih nyoba-nyoba tapi ngarang gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya kayak eksak gitu, kayak kalau misalnya ngarang tuh kayak aneh gitu ya. Jadi ngarangnya apa ya, nyoba-nyobanya harus benar-benar kita tuh paham gitu sama konsepnya gitu. Kalau misalnya nggak paham sama konsepnya nggak sama aja. Ya kayak ngawur doang. Ngarang juga logis sih. Iya, ngarang memang harus logis juga. Tapi kan kalau saya MTK kan udah angka gitu maksudnya. Ya gimana ngarangnya coba? Maksudnya angka juga tuh logis. Iya sih. Maksudnya ya nggak mungkin 2 sama dengan 1. Iya sih benar. Jadi udah logis aja. Ini seru sih jujur sih. Tapi kalau kaki sendiri gimana tuh? Pernah nggak? Nggak yang ngalamin kayak deg-degan atau kayak gimana gitu pas ujian-ujian? Kalau itu sih cuman gara-gara misalnya ngerjain. Terus udah nih selesai awal, tapi males-malesan, terus itu ya kayak bosen kan, waktunya masih banyak. Tapi aku coba cek lagi, cek pertama ya kayak nggak kelihatan salahnya, cek kedua ya kelihatan salahnya, cek ketiga lah ternyata ada yang salah. Ternyata sisa waktunya tinggal dikit 10 menit. Tapi bener sih ya, apa kayaknya kalau misalnya udah mepet-mepet mau selesai tuh pasti ada aja kurang yakin, itu ada aja ya, pasti kerasa kayak soal nomor ini yakin nggak ya gitu. Padahal kayak waktu pas ngerjain tuh yakin pasti yakin gitu ya. Tapi kalau saya sudah mepet-mepet akhir tuh kayak gimana ya teman-teman ya, kayak udah dapat ilham ya. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih ya, penasaran juga kan kita Ya, jawab gitu. di kolom komentar. Iya, boleh lah diramaikan gitu, gimana perasaan kalian kalau misalnya ujian ya, apakah perasaannya biasa aja, apakah kayak udahlah pasrah bodo amat gitu ya, atau malah kayak ini pelajaran aku seneng nih gitu, kayak pengen banget nih gitu. Itu ada nggak tuh yang kayak gitu ya? Ya tantangannya selain paham materi juga harus jangan sampai kita overthinking malah jadi nggak stabil pikirannya. Nah itu tantangannya juga. Tapi kalau apa ya, kalau dulu tuh kalau mau ujian tuh nggak pernah tuh overthinking banget sih kalau aku. Kalau sekarang ya biasa aja, maksudnya kalau misalnya aku mikirnya kalau overthinking ya ntar malah jadi pikirannya nggak jernih. Nah jadi kalau aku logis gitu. dulu tuh gimana ya, karena mungkin yang kalau dulu mikirnya ini nilai ujiannya
ujianku nih harus bagus gitu ya, sempurna gitu, kayak harus kayak nggak mau ada yang diremet gitu ya. Nah kalau dulu overthinkingnya gitu, takut nilai jelek ya, takut remedial kan. Karena kalau misalnya ada nilai jelek di rapor tuh kalau dulu tuh kayak takut diomelin sama orang tua. Terus, tapi kalau kalau sekarang ya kalau sekarang sih lebih kayak gimana ya, kayak dibilang biasa aja bodo amat juga enggak sih, tapi maksudnya kayak ya udahlah, yang penting aku nih udah berproses gitu, yang penting aku udah berusaha untuk untuk paham dengan materinya, udah berusaha untuk untuk belajar gitu ya. Karena kalau dulu tuh ngerasanya pengen dapet nilai bagus tapi usahanya tuh nggak maksimal gitu kalau dulu. Ya udah belajarnya semutnya doang gitu kan. Ya gitulah, kalau dulu sih openingnya kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang ya apapun hasilnya ya percaya itu hasil dari proses aku gitu. Kalau misalnya pun ada yang kurang berarti proses aku ada yang kurang, ya kayak gitu kan. Lebih kayak ya udah biarin aja gitu. Serahkan semuanya kepada Allah ya ada. Yang penting aku sudah berikhtiar guys. Hasilnya serahkan aja ke yang maha kuasa. Aki gimana Ki? Kalau dari dulu gitu, dari pas SD, SMP, SMA kan maksudnya kayak feel-nya beda gitu kan maksudnya. Ada sih, ada ya. Kalau SD sih atau dulu SD Asia aku nggak banyak belajar, tapi ya pas ujian dapat nilainya oke oke aja. Nah pas SMP, nah pas SD kan nggak ada ranking. Pas SMP ada ranking tuh di pondok. Terus Nah mulai ada ranking lah, dapat dapat ya atas atas terus lah, 1 2, paling paling rendah 2. dari itu belajar atau Karena ada peraturan, harus ada belajar? kan ada ya, ada peraturan namanya tuh sebenarnya IST lah, kayak OSIS tapi namanya IST. Nah itu kalau misalnya lagi masa-masa ujian, nah kemana-mana harus bawa buku, kalau nggak bawa buku dihukum. Oh gitu. Ya harus bawa buku kecuali pas mandi nyuci, udah itu doang. Kemana-mana harus bawa buku. Ya Main pun kemana, harus bawa buku lagi. ya Ya, ya Kalau Allah, main pun harus bawa buku, guys. Terus kamu bawa buku apa tuh? Kayak buku pelajaran atau ya buku buat baca-baca doang gitu atau ya gimana? pelajaran. Oh, buku pelajaran. Nah aslinya aku juga gak banyak gak banyak belajar secara inisiatif, tapi gara-gara banyak Gara-gara dipaksa. gara-gara banyak yang nanya ke aku, nah aku jadi ikut belajar juga. Oh, gitu. Keren ya kalau yang ini ya. Gila sih kalau yang ini sih. Aduh. Awalnya pasti aku tebak nih. Kamu sebelum di pondok itu apa pas ada peraturan kayak gitu pasti kamu kayak ini apa sih peraturannya Ya, gitu. kayak Terpaksa awalnya kayak terpaksa gitu kan? Ya dulu Awalnya sih kayak terpaksa ya. dulu sih ya kalau dengar peraturan kayak masih manut-manut banget gitu loh. Aku nggak terlalu banyak lawan, tapi ya kayak dulu terlalu manut gitu daripada sekarang. Nah, tapi ini menarik guys ya. Aku menarik nih teman-teman nih. Pengen nanya nih ya. Tadi dia bilang ya. Tadi kamu bilang SD gak belajar, tapi dapat nilainya oke-oke terus gitu. Itu gimana gitu kayak? Hah? Mungkin nggak tahu, dari dulu kayak ada logis. Kayak jawabnya yang penting masuk akal gitu kan. Yang penting nyambung. Apa mungkin ini kali pas guru merhatiin kamu apa ya kayak merhatiin banget gitu dan kamu langsung menangkap semua informasi yang guru sampaikan atau gimana gitu? Mungkin itu juga, tapi kayaknya juga karena guru apa ya, kan aku dari dulu dari SD kayak ya anak ya pendiam kalem ya biasa aja, nggak banyak tingkah, jadi guru ya suka aku aja gitu kan. Jadi mungkin pas nilai terpengaruh gitu kan, jawaban aku disukai. Asik, boleh. Kalau sekarang banyak tingkah nggak? Kalau sekarang banyak tingkah nggak? Ya nggak banyak, tapi dikit-dikit yang seperlunya aja. Yang seperlunya aja. Iya guys ya bisa gitu ya dulu. Kalau aku guys bedanya ya. Nih pelajaran nih misalnya nih Ki. Aku merhatiin dari dulu tuh dari SD, SMP, SMA. Kalau SMP apa ya? Ada agak mulai nggak terlalu merhatiin pelajaran terpengaruh gara COVID juga. Jadi kan ya udah karena belajarnya di HP ya. Jadi ya gimana ya? Kayak asal buka kamera aja on cam lah sebenarnya
Ya sesekali lah, tapi kalau apa, kalau pas SD tuh ya merhatiin guru, terus ya udah merhatiin, tapi kalau pas ulangan kayak gitu tuh ya nilainya nggak bagus-bagus amat ya, maksudnya beberapa pelajaran doang yang nilai bagus gitu. Jadi kalau misalnya ulangan ya aku harus tetap kayak belajar belajar lagi gitu. Jadi nggak langsung sekali dijelasin paham gitu, enggak lah aku. Jadi harus kayak ngulang lagi kayak gitu sih. Sampai sekarang pun juga sama. Jadi ya udah harus baik-baik latihan soal sih sebenarnya aku. Nggak bisa langsung di sekali jelasin langsung paham gitu, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin triknya juga atau deh. Aslinya baru-baru ini sih aku lebih banyak belajar yang nggak cuman sama materi doang, yang di luar materi kayak lebih semangat aja gitu, matematika fisika udah itu doang, jadi kayak favorit matematika fisika aja. Matematika fisika ya. Oh iya nih, ngomong-ngomong nih, ini ya, udah ulangan semester 5 aja kita ya. Ya bisa terima, Pertanda mau apa nih? mau Mau lulus. Pertanda kita mau lulus, guys. Nggak kerasa ya, udah mau lulus aja, ya Allah, ya Allah. Aduh. Tapi kan ini aku penasaran nih, jujur. Nah, jadi aku banyak yang nanya ya kayaknya. apa kan ini nggak ada host, nggak ada tamu. Iya, iya. Jadi aku banyak yang nanya ya, guys ya. Baik, pembukaan dia ya. Yang penting ngobrol aja. Yang penting ngobrol aja ya. Iya sih. Pak enaknya ada minuman gitu ya di sini tuh. Kosong banget nih kayaknya. Puasa. Oh iya. Oh jadi puasa, guys. Maaf ya. Jadi penasaran nih. Kan sekarang tuh kita udah semester 5 nih. Ulangan semester 5 ya. Kan kalau kita bahas nih kalau SNBP gitu ya. Ya. Kan lihat dari nilai rapor semester 1 dan semester 5 ya kan. Nah, itu kalau kamu sendiri tuh gimana tuh Ki? Mulai pandangan kamu, saya pas ini udah ulangan semester 5 nih, aku pengen harus targetnya nih nilai rata-rata aku naik gitu, targetnya ulangan aku hasilnya harus bagus semua, gimana kayak gitu Ki? Kalau kamu? Ya kalau SNBP sih atau ada yang bilang katanya juga jalur langit karena nggak ya pasti gitu. Tapi juga aku khawatirnya kalau nilaiku ada yang turun, atau juga sekarang gara-gara ada TKA khawatirnya nilai TKA gak imbangin gitu. Jadi khawatirnya itu aja SNBP sih. Jadi agak aku hati-hatinya SNBP ntar milih yang ini aja deh, yang gak terlalu ketat banget. Tapi ya aku pikir juga prospek gitu ada sesuai minat rencana. Itu dia Ki permasalahan aku Ki. Apa? Itu akhir-akhir ini aku offline-nya gara itu. Jadi ya kalau aku sendiri ya, karena emang bener tuh kata kamu ya, SBP itu kan ya jalur langit lah. Nggak ada yang tahu ya apa namanya dinilai itu dari aspek apa aja gitu kan. Nah, karena kan apa ya, yang sering aku lihat kayak di Instagram, di TikTok gitu, dia kan kadang-kadang kalau orang-orang tuh ya di-upload gitu kan, walaupun merah hasilnya tetap di-upload kan. Nah, karena tuh aku suka ngeliat tuh fenomena tuh ada orang yang udah punya sertifikat lomba internasional, nasional, sampai prestasi yang lain lah pokoknya. Terus nilainya itu eligible 5 besar lah intinya. Tapi dia nggak lolos tuh SNBP gitu kan. Nah, terus itu sih yang aku kayak pas milih jurusan nih, jurusannya gimana nih gitu. Nah, aku juga sama mikirnya, pengen milih jurusan yang nggak terlalu bahasa itu ya, nggak terlalu ketat banget lah. Dia juga sepi peminat, dan aku waktu itu milih jurusan mikrobiologi pertanian, pengennya di situ awalnya. Tapi sebelumnya pas kelas 10 tuh pengennya ekonomi pertanian dan agribisnis, karena kan ya itu udah ada nilai ekonominya, terus habis itu kita ekonomi di dalam bidang pertanian juga kan gitu kan. Nah tapi ternyata ya pada awalnya kan kita kurikulum merdeka nih. Ya. Nah jadi aku nggak ngambil, aku punya punya nilai
biologi punya nilai kimia gitu kan, tapi aku nggak punya nilai ekonominya gitu kan, ya sama aja gitu kan. Nah terus habis itu aku pengennya mikrobiologi pertanian nih gitu, karena bagi aku itu jurusan yang menarik kan. Ini mikrobiologi pertanian nih, ini kayaknya jurusan baru nih gitu. Terus aku ngeliat kayak apa jangan apa kedepannya tuh ini tuh ilmu ini tuh bakalan dipakai gitu kan. Nah eh, pengen ngambil di situ, tapi ternyata sama pas aku cerita ke orang tua, dan orang tua tuh nggak ngizininnya karena orang tua aku tuh pengennya aku tuh ngambil teknik. Ngambil teknik biar sama kayak bapakku, kalau kan mesin ya, teknik mesin. Tapi ya gimana, namanya juga teknik ya, pasti teknik itu dasarnya harus punya fisika kan, sedangkan aku nggak ngambil fisika. Aku ngambil biologi kimia gitu. Di TK aja aku ngambil biologi kimia, bukan nggak ada fisikanya sama sekali. Gimana ya, nah itu sekarang lagi sebenarnya overthinking kayak gitu sih. Kalau sekarang lebih kayak jalan tengahnya apa gitu, jurusan apa, udah semester 5 tapi masih bingung jurusannya apa guys. Kayak gitu sih, karena kalau orang tua ngelihatnya apa ya, masih ngelihatnya ini prospeknya mau jadi apa sih gitu, jadi kayak ya belum meyakinkan gitu, kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya ke depannya, karena kan ya apa, ada banyak lah orang-orang ya yang kerjanya nggak selinier sama jurusan yang diambil gitu pas kuliah. Kalau kamu sendiri mau ngambil apa Ki? Jurusan apa Ki? Kalau sekarang rencananya teknik fisika. Kalau dulu sih sempat pengen teknik lingkungan, tapi kan gak ngambil kimia gitu. Jadi ribet juga nih ntar buat masuk SNBP. Terus habis itu juga teknik sipil. Kalau teknik sipil ya lumayan bagus sih. Tapi juga ketat nih, banyak peminatnya. Lagi sekarang ya kayaknya. Ya sekarang. Sipil nih. Kayaknya Di lagi syarat butuhin banget ya sekarang ya. Terus aku cari-cari lagi, ketemu nih teknik fisika. Keketatannya 20% lah, jadi 1/5 kemungkinan masuknya 1/5, lumayan tuh, nggak ketat-ketat banget. Ntar juga aku kan rencananya pengen kerja di BRIN lah kalau bisa. Ntar di BRIN jadi ilmuwan, dosen gitu, ya itu rencana aku. Jadi ya walaupun pindah-pindah jurusan tapi ada gitu ntar opsinya mau kemana. Jadi peneliti. Ada kayak kalau saya ditanya ya tujuan kamu mau kemana gitu, aku kan pertama tuh nggak langsung ketawa ya. Karena emang aku masih belum jelas sih sebenarnya kalau aku orangnya gitu. Katanya mau jadi tentara. Itu dia. Iya guys. Jadi ya sebenarnya apa ya, masih nggak jelas ya sebenarnya kalau aku nih, masih nggak jelas saya orangnya, nggak jelas ya. Cita-cita pengen jadi tentara gitu ya, terus tapi jurusan pengennya ambil mikrobiologi pertanian ya. Sebenarnya rencana itu pengen jadi tentara habis setelah lulus kuliah ya, sarjana atau jadi sarjana gitu. Apa namanya, kalau misalnya ngambil akmil, kalau akmil nih ya, aku apa ya, masih nggak masih, dari dulu tuh emang kayak kurang yakinnya gitu, nggak tahu kenapa. Jadi kayak nggak yakin nih bisa masuk akmil ini. Nggak yakin? Nggak tahu sih aku ya, kayak nggak yakin aja gitu, kayak yakin sama diri sendiri ya bang. Saya kayak apa ya, ngelihat kayaknya terlalu banyak melihat informasi-informasi yang nggak penting ya guys ya. Jadi adalah saudaraku gitu, dia ngambil akmil dan dia nggak lolos gitu, padahal dia tuh bagus secara apa ya, pokoknya nilainya semuanya bagus lah, tapi nggak lolos gitu. Nah dari situ tuh terus ngeliat di media sosial gitu kan, banyak yang nggak lolos akmil, banyak yang nggak lolos gara katanya kayak jalur orang dalam atau apa, aku nggak paham lah intinya, kayak gitu lah. Nah itu tuh jadi semakin dari aku kayak bisa nggak nih gitu, kayak malah tambah nggak yakinnya di situ. Nah terus ya udah rencananya pengen kuliah dulu, habis itu baru lanjut pengen daftar tentara, karena
karena bagi aku ini, kalau aku lihatnya mikirnya kalau kalaupun setelah sarjana nih, setelah lulus kuliah ya, uh, uh, daftar tentara tapi ternyata nggak lolos, tapi kan aku masih punya apa, punya punya apa ya, punya uh, ijazah S1 aku nih buat nyari kerja gitu kan, ya pokoknya punya pegangan lah, punya pegangan ilmu pun nih buat nyari apa, buat nyari kerja lah intinya kayak gitu. Jadi ya setidaknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu hampa banget kayak kalau misalnya setelah S1 tuh, jadi banyak jalannya lah gitu, kayak kalau aku kayak gitu. Tapi ya perekrutan itu setiap berapa tahun sekali lah itu? Apa tuh Akmil, tentara ya. Akmil? Akmil sih setahu setahun sekali atau apa ya, atau kurang tahu juga sih, kalau kayaknya setahun sekali dah. Soalnya kan Akmil kan jurusan Akmil itu kan dari SMA langsung daftar ke Akmil gitu kan. Seharusnya setahun sekali ya. Ya coba dulu aja sambil kuliah, coba setahun sekali. Maksudnya kan kalau sekali doang mungkin nggak tahu Iya sih, masuk atau enggak. 2 kali nggak tahu juga. iya ya. Tapi kalau itu aku nggak tahu tuh bisa atau enggak tuh kayak gitu. Misalnya udah kuliah tapi misalnya lagi kuliah gitu kan, lagi kuliah kita tes Akmil gitu. Aku kurang tahu juga sih kalau itu. Tapi mungkin kayaknya keganggu nggak sih? Kayaknya emang boleh ya izin gitu kan, masih banyak kan izin gitu. Kalau misalnya bisa nih, bisa apa, sambil kuliah sambil tes Akmil juga. Kalau misalnya Ya kuliah mah kan fleksibel. ya sih fleksibel ya. Terus kalau udah keterima DO aja. Dewa aja ya juga ya. aduh aduh gitu. Tapi kalau pengennya sih, kalau aku ya, kalau bisa kayak gitu bisa nggak ya, misalnya jadi Akmil juga sambil kuliah juga, bisa nggak ya kayak gitu? Coba aja coba. Ya, kalau nggak kuat DO aja. Tapi Iya, kalau kuat ya udah lanjutin. iya iya sih benar. Udah fix tuh Ki, berarti Ki, kamu Ki pengen jadi dosen. Ya, itu rencana aku arahnya ke situ, ke dosen, ke akademisi, bangun ya mencerdaskan bangsa. Asik. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri dulu. Iya benar-benar, iya sih benar ya. Soalnya kan kalau gimana kita mau mencerdaskan banyak orang ya kalau kita yang nggak cerdas ya. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya nggak jadi tentara ya, pengen jadi ini sih, aku pengen jadi pengusaha Usaha apa? bisnis gitu ya. Tapi pengen, makanya itu Ki, aku pengen ambil mikrobiologi pertanian. Aku tuh kayak kebayang di bayangan aku nih, aku membuat sesuatu gitu ya, penelitian apalah gitu ya, yang terus lalu kalau misalnya penelitian itu berhasil ya dikembangkan, terus itu dijual gitu. Kayak gitu sih pengen ya, kalau kayak gitu lebih lebih menarik gitu maksudnya. Ya berarti harus cari partner gitu lah. Iya benar, kan juga partner. Partner kita guys. Nanti kamu teknik fisika gitu, itu aku misalnya di mikrobiologi pertanian gitu ya, buat apa nih gitu ya, yang berkaitan gitu ya, fisika sama biologi, apa ya kira-kira. Kalau fisika sih, ntar aku teknik fisika lebih kayak ke energi atau ke akustik gitu, suara-suara. Tapi aku juga menarik nih, ada yang sekarang, kemarin opsi penelitian kan, termoakustik, pendingin termoakustik masih belum berhasil. Rencananya sih pengen ntar dilanjutin pas STEM. Jadi ya pengen coba berhasilin gimana. Wah STEM aja ya, aduh aku belum kebayang tuh STEM mau ngapain tuh. Apa ya, apa aku lanjutin ini Ki? Apa? Pestisida. Ya, kamu masuknya biologi atau kimia ntar? Nggak tahu juga sih. Pokoknya Tapi katanya sih biologi. Ya. Oh, Katanya sih biologi ya, tapi aku nggak tahu juga. Katanya. Sebenarnya kalau biologi banyak ya cabangnya sebenarnya. banyak sih. Aduh. Oke guys, gimana nih dari kalian nih? Ada nggak yang kelas 12 gitu ya, masih bingung milih jurusan kayak aku guys? Ada nggak ya guys? Kalau ada kita tes dulu, tes online ya. Kali aja sama. Enggak sih, aku enggak. Iya. Kalau dia udah jelas guys, kalau aku masih belum jelas. Aduh. Kayak gitu wajar nggak ya? Kira-kira. Ya wajar aja, tapi agak mepet gini
juga lumayan ini Pak ya. Kan mepet mau lulus. Agak-agak telat harusnya dari kelas 10 11 kan 10. Nah, enggak apa-apa lah masih wajar. Kelas 11 udah mulai ada nih tujuan akhirnya lah pokoknya. Konsep besarnya. Nah, 12 harusnya udah matang. Harusnya ya. Nah, Hmm. tapi ya nggak pasti juga ntar bisa aja ketemu orang yang nolong kita beruntung gitu. Amin. Tapi jangan berharap juga. Iya. Oke deh. Tapi ya mau masa depan ya optimis atau pesimis? Dari kamu dulu deh. Kalau aku ada sisi pesimisnya, ada optimisnya. Kalau optimisnya ya kayak aku udah mulai bisa ya kalau ada apa-apa lebih fleksibel lah, bisa menghadapi segala macam cobaan. Tapi kalau pesimisnya bisa aja asumsiku yang tadi salah. bisa aja lo ketemu yang nggak bisa gue hadapi. Menghadapi segala macam cobaan. Ini ceritanya mau ngaitin sama materi PAI tadi atau gimana? Ya cuma PAI cuma ya kehidupan semuanya gitu pasti dicoba. Iya, kan tadi PAI-nya itu ya, kehidupan yang bermakna ya kayak bahasanya kata. Kalau aku masih banyak kalau dipresentasiin ya, dipresentasikan tuh masih banyak lah pesimisnya. Nah, ya selama ini jujur aja ya, aku masih bergantung sama keluarga, masih bergantung sama orang tua terutama. Jadi ya sekarang ini sedang melatih untuk mencoba untuk kayak menghadapi masalah tuh sendiri dulu gitu, baru dibantu sama orang tua. Karena ya gimana ya teman-teman, orang tua tuh emang kasih sayang orang tua tuh emang nggak bisa tergantikan ya. Jadi kalau anaknya punya masalah gitu ya pengen bawaannya tuh orang tua pengen membantu mulu gitu ya. Ya, benar nggak? Bahkan kakak-kakak aku aja yang udah dewasa itu misalnya cerita mereka punya masalah apa gitu, nah, orang tua tuh pasti kepikiran tuh pengen apa yang bisa dibantu gitu, apa yang bisa dilakuin gitu ya. Padahal sebenarnya kalau aku cuma pengen cerita aja gitu, sebenarnya mereka pengen melakukannya sendiri gitu. Sama makanya kalau sekarang lebih kayak kalau punya masalah tuh kita coba dihadapin itu sendiri gitu. Saya kayak coba cari solusinya sendiri gitu, nggak mau cerita dulu ke orang tua gitu, karena khawatir orang tua tuh langsung kepikiran aja gitu maksudnya. Jadi ya nggak mau nggak mau terlalu ngebebanin orang tua lah. Jadi kalau misalnya ini masalahnya masih bisa aku hadapin sendiri, ya udah nggak apa gitu, hadapin aja sendiri. Ya pesimisnya masih banyak, tapi untuk sekarang sedang berlatih mencoba untuk melakukan semuanya itu mandiri, walaupun ya nggak semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Ya harus dilatih sih, ya, karena karena emang nggak semua orang pasti bareng kita terus. bener. Ada kalanya kita sendiri. Iya makanya itu. Jadi kalau dulu tuh masih ya kelas 10, kelas 11 awal lah, kelas 11 awal tuh masih kayak ada masalah dikit tuh ngerasa nggak bisa hadapin, kita minta tolong ke orang, kayak harus distimulus dulu, harus dimotivasi dulu, itu kan lama ya kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ngadepin masalah nih, misalnya ada masalah datang itu kayak dicoba dulu lah masalahnya apa gitu. Saya kayak semisal diri aku nih belum bisa menstimulusnya, aku coba cari cara gitu, misalnya kayak nonton di YouTube lah, atau lihat atau nanya ke orang gitu, maksudnya mereka nih caranya tuh ngapain, nah baru implementasinya aku lakuin dengan cara aku sendiri kayak gitu sih kalau sekarang ya harus begitu sih emang ya, harus mulai berarti untuk melakukan semuanya sendiri. Karena benar kata Hak itu nggak Nggak semua orang tuh membersamai kita.
Ya walaupun kita berdua nih deket gitu ya di SMA gitu ya, tapi ya nanti pas kuliah kan nggak ada yang tahu ya saya hati kuliah di mana, aku di mana gitu kan. Ya kalau punya masalah ya ya udah paling hadapin sendiri. Iya, sendiri kan bisa ngasih Iya, saran-saran doang. paling bisa ngasih semangat gitu ya Gia. Paling kayak ya udah cuman kayak buat cerita aja kayak Ki aku ini nanti punya apa pas kuliah nih ya, saya pas kuliah nih pas ketemuan gitu kita kayak "Ki, aku nih ada masalah kayak gini-gini." Ya udah buat cerita aja sih sebenarnya kalau kuliah itu kayaknya ya, kalau ketemu juga teman-temannya saling ngasih support aja, saling ngasih doa. Dan kalau sekarang mah bingung pelajaran matematika, Ki ini gimana Ki caranya Ki, tolong dong. Ajarin dong gitu. Kalau nanti pas kuliah masa ada materi kalkulus, Ki ini materinya susah banget Ki, ajarin Ki sumpah Ki ini gimana Ki. Kan nggak mungkin guys kayak gitu kan. Mungkin aja sih. Mungkin aja Saya sih. aku masih bersedia kalau misalnya bersedia. Tapi ya tetap aja Ki, aku ya kayak ngerasa ganggu juga nih gitu ya. Ya gitulah Ya, lagi nih. apa lagi? Kalau nggak ada kita sudahi mungkin. Iya ya. Udah Berapa menit lah nih, kita, berapa menit? Hah? Tiga, enam. 36 menit Ya guys. adalah, mungkin kita lanjut Oke, besok guys. lagi. Ya. Kita juga pengen pulang, dikit-dikit istirahat lah. Ya. Ya. Ini bukan yang terakhir kali, Oke. tapi ini pertama kali. Jadi Pertama kali. Masih ada lanjutannya ya. ya besok-besok mungkin kita bakal tag lagi. Mm-mm. Kita podcast ya ringan-ringan aja kayak tadi. Tadi aja sih. Kita bikin series podcast habis ujian. Stay tune, ikuti selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.